Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Magetan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coaching. Bersama saya, Rindi Setia Rahmawati dari SDN Sidomulyo 1. Saya Suharni dari SMA Negeri 3 Magetan. Saya Siti Nisa dari SDN Bedagung 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Mbak Ani. Bagaimana kabarnya Siti? Alhamdulillah hari ini saya baik dan sehat Bu Ani. Nah, Bu, sebelum kita ini akan melaksanakan coaching, sebagai langkah awal saya akan melakukan atau memberikan beberapa pertanyaan terhadap panjenengan. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang topik penilaian kita hari ini. Nah, baik Bu, pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan topik penilaian Bu. Terus, apakah nanti dalam coaching nanti sudah sesuai dengan aloteta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachee. Dan Ibu jangan lupa ya, nanti harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching di situ ya. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian pertanyaan yang pertama di positif ya, yang akan saya tanyakan kepada panjenengan yaitu apakah kompetensi yang akan Siti kembangkan pada coaching ini nanti? Baik Bu Ani, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat proses coaching ini ada 3 Bu. Yang pertama bisa hadir dulu, mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Kemudian selanjutnya pertanyaan kedua yang di sini ya, kompetensi spesifik apa yang akan Ibu kembangkan nanti dalam coaching ini? Nah, untuk kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot lagi. Oke. Kemudian yang terakhir di sini ya pertanyaannya, indikator yang bagaimana nanti yang positif inginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini? Saya dalam proses coaching ini ingin menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan dari coaching tersebut. Oke, Bu Siti, demikian dulu ya Bu observasinya kali ini. Silakan Bu Siti melakukan coachingnya terhadap coaching ya. Terima kasih Bu Ani. Terima kasih sama-sama. Waalaikumsalam Siti. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Andi? Alhamdulillah kurang baik Bu hari ini saya. Bu Rindi, hari ini kita ketemu, katanya ada yang mau Ibu ceritakan. Betul Bu Siti, saya ingin menyampaikan keluh kesah atau unek-unek saya hari ini kepada Bu Siti. Kira-kira Bu Siti ada waktu? Ada Bu Rindi. Oke Bu, sepertinya nanti kita tidak banyak waktu ya Bu, cukup 15 menit atau sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol. Nah, kira-kira apa yang ingin Bu Rindi sampaikan? Nah ini Bu, terkait rekan guru saya di sekolahan itu saya perhatikan kok masih menggunakan metode atau pengajaran dengan tradisional atau dengan cara lama, dengan ceramah ya Bu ya. Padahal kan ini sudah perkembangan zaman yang luar biasa, perkembangan teknologi yang sungguh luar biasa, tapi kenapa ya di sekolah saya itu rekan-rekan guru saya itu kok masih menggunakan metode ceramah gitu begini. Oh begitu, baik, oke Bu Rindi. Kalau saya garis bawahi ya, itu berarti permasalahan Bu Rindi ini adalah dalam pembelajaran dari guru-guru yang kurang bervariasi ya Bu Rindi dalam mengajar. Betul Bu Siti, saya amati kok kenapa teman-teman ini kok masih menggunakan metode ceramah dan ceramah, padahal kan
di lingkungan sekitar itu juga banyak media. Kenapa teman-teman guru itu masih di dalam kelas juga pembelajarannya, kenapa masih menggunakan ceramah terus begitu Bu Siti. Baik, kira-kira dari percakapan kita ini apa sih yang ingin Bu Lindi inginkan atau dapatkan? Dari percakapan ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya, terutama dalam proses pembelajaran. Dalam penyampaian materinya itu saya harapkan lebih bervariasi, terus media pembelajarannya juga lebih Bu Siti, lebih menarik dan juga lebih mengikuti zaman begitu Bu Siti. Nah, jadi yang diinginkan Bu Lindi itu harapannya ada perubahan. Kira-kira perubahan apa yang Bu Lindi lihat atau yang ingin didapatkan? Perubahan yang ingin saya lihat itu tentunya dengan materi pembelajarannya itu menggunakan metode pembelajaran yang mengikuti tren atau teknologi sekarang ini Bu Siti. Oke, dari Bu Lindi yang disampaikan tadi pembelajaran dengan menggunakan variasi metode model. Nah, itu bisa dikatakan kondisi yang ideal. Ya, Bu. Nah, itu berada di skor berapa, Bu? Kira-kira? Kalau saya amati ya Bu Siti ya, di sini itu di sekolah saya itu di level 5 ya Bu Siti ya, karena teman-teman guru saya itu masih menggunakan metode pembelajaran seperti yang saya katakan tadi dengan ceramah. Jadi saya menilainya itu masih di level 5 Bu Siti. Oke, di level 5 ya, Bu. Kalau di kondisi sekarang ini, kira-kira di level berapa bisa ditingkatkan agar ada perubahan dalam pembelajaran yang lebih bervariatif dulu? Mungkin bisa ditingkatkan di level 7 ya Bu Siti ya, karena kalau untuk ditingkatkan di atas level 7 mungkin akan merasa kesulitan karena terlalu beratnya dari level 5 naik ke 8, 9 atau yang sempurna. Saya kira untuk mencapai level 7 itu teman-teman guru bisa melaksanakannya di situ. Oke, dari level 5 ke level 7 ya? Ya, Kira-kira usaha apa nih, apa yang Bu Lindi akan lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut, Bu Lindi? Sebenarnya saya juga masih memikirkan itu Bu Siti, apa rencana atau tindakan yang akan saya lakukan. Tapi mungkin tindakan atau kegiatan yang saya lakukan itu semacam mentoring atau pendampingan individu antara saya dengan rekan guru saya secara face to face atau secara gantian satu persatu dengan rekan guru saya di situ. Untuk mentoring nanti itu akan merencanakan dalam mentoring atau pendampingan. Kira-kira nih Bu, selain itu ada tidak strategi yang mungkin perlu Bu Lindi diterapkan dan teman-teman guru bisa merasa nyaman begitu Bu Lindi? Mungkin ya Bu Siti, kalau tidak dengan mentoring, saya akan coba nanti konsultasikan dulu dengan kepala sekolah atau dengan wakasek kurikulum dulu. Saya akan membuat semacam kegiatan pendampingan atau workshop begitu ya Bu Siti, yang tujuannya untuk peningkatan materi pembelajaran, khususnya penyampaian materi dengan metode yang lebih bervariasi. Nah, berarti Bu Lindi ini sudah merencanakan langkah mentoring, pendampingan atau pelatihan atau workshop. Nah, dari ketiga langkah Bu Lindi ini, saat ini Bu Lindi lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasi itu yang mana Bu? Sepertinya yang mentoring ya Bu ya. Kalau untuk yang pendampingan atau workshop itu kan membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan persiapan yang sangat matang. Nanti kita juga harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini yang lebih nyaman dilakukan oleh saya atau teman-teman sejawat saya itu mungkin monitoring ya Bu ya. Oke, kegiatan mentoring ya Bu. Kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Lindi memerlukan support atau bantuan dari siapa? Ini ada sih Bu, nanti saya akan minta bantuan rekan guru di sekolah,
kepala sekolah saya atau yang memang ahli di bidang IT di sekolahan saya untuk menggunakan atau mengajarkan cara metode pembelajaran yang lebih bervariatif. Gitu, Bu Siti. Oke, berarti Bu Lindi ini ingin melakukan mentoring dengan cara kolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, kira-kira kapan nih mau direalisasikan Bu Lindi? Saya kira secepatnya ya Bu Siti, karena ini memasuki tahun ajaran baru, jadi harus membuka lembaran baru. Jadi kalau nanti sudah proses KPM, saya menginginkan itu proses pembelajarannya sudah baru juga. Jadi saya akan coba berkolaborasi dengan rekan saya di sekolah dulu ya Bu ya, untuk melakukan kegiatan monitoring di minggu depan. Baik Bu Lindi, satu sekali yang Bu Lindi lakukan, kira-kira dari percakapan kita ini apa sih yang Bu Lindi dapatkan? Dari percakapan hari ini saya mendapatkan gambaran saya cara untuk melakukan perubahan di sekolah saya, terutama dengan metode itu dengan mentoring, kemudian dibantu juga dengan guru di sekolah yang mempunyai keahlian di bidang IT, media pembelajaran juga positif. Alhamdulillah ya Bu, Bu Lindi sudah mempunyai gambaran untuk adanya program di sekolah. Oke Bu, saya tunggu nanti kabar baiknya ya Bu ya, setelah melakukan mentoring. Saya sudah tidak sabar ini mendengarkan cerita-cerita dari Bu Lindi. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan ya Bu ya. Sampai di sini ya Bu, semoga rencana dari Bu Lindi untuk monitoring bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih ya Bu Siti untuk waktunya. Saya hari ini merasa lega, fresh, bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih sekali banyak waktunya. Bu Siti sudah ngobrol-ngobrol dengan saya. Sama-sama Bu Lindi. Terima kasih ya Bu Siti. Assalamualaikum Bu Lindi. Waalaikumsalam Bu Siti. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Erni. Tadi kan jenengan sudah melakukan coaching dengan Bu Lindi, jadi setelah coaching tadi ini saya ingin memberikan pertanyaan terhadap jenengan. Yang pertama, apa saja yang sudah Bu Siti lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Siti? Ya Bu Erni, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur peta. Saya sudah menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Sehingga bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan yang dihadapi dan juga dapat menemukan solusi dari permasalahannya tersebut Bu Erni. Oke, menurut saya ya Bu, tadi saya sebagai observer proses coaching tadi yang dilaksanakan Bu Siti sama Bu Lindi sudah berjalan dengan baik Bu Siti, dan proses alurnya itu sudah sesuai dengan alur theta, dan Bu Siti juga sudah menggali dengan memberikan beberapa pertanyaan terpokok kepada Bu Lindi ya, sehingga bisa menyampaikan dan menggali potensi Bu Lindi untuk menyampaikan permasalahannya seperti itu. Bu Siti dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi Bu Lindi tadi juga sudah sesuai dengan tip coaching ya Bu Siti ya. Kemudian pertanyaan terakhir ya Bu Siti ya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi berdasarkan hasil proses coaching hari ini Bu Siti? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin lebih memahami lagi tentang proses tirta bayi, sehingga nanti kedepannya saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi terhadap rekan-rekan sejawat ataupun coaching di hari ini. Demikian observasi kita hari ini ya Bu Siti ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kemudian ini saya cukup untuk hari ini ya Bu Siti ya, semoga kita bisa berjalan lancar untuk kegiatan kita. Sampai jumpa di lain hari ya Bu Siti ya. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Siti. Sama-sama Bu Herni.